Untuk materi pertama yaitu tentang perpangkatan bilangan pecahan. Nah, untuk perpangkatan bilangan pecahan itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika ada A per B dipangkatkan dengan N, maka bisa kita jabarkan A per B dikali A per B dikali A per B dikali titik-titik-titik dikali A per B. Ini perkaliannya ini sebanyak N kali. Artinya apa? Tergantung dari pangkatnya berapa. Kalau pangkatnya 2, ya A per B dikali A per B, ada 2. Contoh. Misalnya 1 per 2 dipangkatkan dengan 2. Pangkatnya 2, maka nanti perkaliannya sebanyak 2 kali. Kita tuliskan 1 per 2 dikali 1 per 2. Sama dengan, ingat, di dalam pecahan itu ada yang namanya pembilang, ini yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, untuk operasi perkalian pada bilangan pecahan, maka ini pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Kemudian kita tuliskan di bawahnya 1 dikali 1 ini pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut, 2 dikali 2. Kita tuliskan 1 dikali 1 1, kemudian 2 dikali 2 4. Ini hasilnya. Contoh kedua, 2 per 3 pangkat 3. Maka ini pangkatnya 3, maka perkaliannya nanti sebanyak 3 kali. Maka kita tuliskan 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Langkahnya sama dengan yang di atas, maka pembilang dikali pembilang dikali pembilang. 2 dikali 2 dikali 2 per penyebut kali penyebut kali penyebut. 3 dikali 3 dikali 3. Kita tuliskan hasilnya 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Maka hasilnya adalah 8 per 27. Materi yang selanjutnya masih berkaitan dengan perpangkatan bilangan pecahan, yaitu tentang sifat-sifat perpangkatan bilangan pecahan. Jadi bilangan perpangkatan bilangan pecahan itu memiliki beberapa sifat. Jadi untuk mengerjakan soal-soal nanti kalian bisa menggunakan sifat-sifat ini. Nah, sifat yang pertama yaitu nomor 1, A per B pangkat M. Nah, sifat ini bisa kita tuliskan. Jadi kalau ada A per B pangkat M, bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Jadi yang di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan M, baik yang pembilang maupun yang penyebut. A ini pembilang, B penyebut. A-nya kita pangkatkan M, tuliskan di sini, per, kemudian B-nya pangkatkan dengan M. Nih, B pangkat M. Contoh. Misalnya 1 per 5 pangkat 3. Maka bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat yang pertama ini. Maka kita tuliskan pembilangnya 1 dipangkatkan dengan 3. Tuliskan aja 1 pangkat 3 per penyebutnya 5, pangkatkan 3 juga, maka 5 pangkat 3. Nah, kemudian 1 pangkat 3 itu kan sama dengan 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1. Kemudian 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Ini hasilnya. Kemudian contoh yang kedua.
Misalnya contoh yang kedua ini bentuknya 3/2 pangkat 4 misalnya. Maka ini bisa kita tuliskan pembilangnya 3 pangkat 4 per penyebutnya 2 pangkat 4. Kita tuliskan 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Kemudian penyebutnya 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti hasilnya 81/16. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu A per B pangkat 0. Ini seperti yang sifat-sifat yang pada perpangkatan bilangan bulat pertemuan yang kemarin. Semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Begitupun dengan pecahan ini, A per B pangkat 0 hasilnya pasti 1. 1/2 pangkat 0 hasilnya 1. Contoh. Jadi semua bilangan pecahan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Contoh 4/5 dipangkatkan 0. Jadi nggak usah susah-susah menghitung, langsung aja sifat ini gunakan. Oh, semua bilangan pangkatkan 0 hasilnya 1, berarti ini ya 1. Contoh kedua 5/6 pangkat 0 hasilnya ya 1. Kemudian X per Y pangkat 0 hasilnya ya 1. Jadi semua bilangan itu kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu A per B dipangkatkan dengan negatif M. Ingat, pangkat negatif ya. Maka seperti yang pertemuan kemarin, jika pangkat negatif, maka kita rubah dulu menjadi pangkat positif. Nah, untuk merubah perpangkatan bilangan pecahan yang dipangkatkan dengan negatif, caranya adalah ini kan A per B pangkat negatif M. Nah, kita tuliskan sama dengan yang awalnya A per B, ini kita balik B per A. Kemudian pangkat yang di sini berubah menjadi positif atau negatifnya sudah nggak ada. Contoh. Misalnya 2/3 pangkat negatif 2. Nih, pecahan dipangkatkan dengan bilangan negatif. Maka hasilnya sesuai dengan yang konsep yang di atasnya ini, sifat yang ketiga ini, yang awalnya A per B dibalik menjadi B per A. Maka ini juga kita balik. Kita balik menjadi 3/2. Pangkatnya negatifnya hilang menjadi M saja. Maka di sini menjadi 2 saja atau positif 2. Nah, kemudian kalau misalkan di soal itu cuma disuruh merubah dari pangkat negatif ke positif, kalian cukup menjawab sampai sini. Tapi kalau di soal itu disuruh menghitung, maka kalian harus menjabarkan ini. Nah, ini 3/2 pangkat 2 ini masuk dalam sifat yang pertama. Maka tuliskan 3 pangkat 2, jadi pembilangnya ini pangkatkan dengan 2, per, kemudian penyebutnya pangkatkan dengan 2 juga. 2 pangkat 2. Kita hitung, 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. Ini hasil akhir jika disuruh menentukan atau menghitung hasil akhirnya. Kemudian yang sifat keempat. Sifat keempat yaitu A per B pangkat M dikali A per B pangkat N.
Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang pertemuan yang lalu. Kalau ini bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahannya sama-sama A per B seperti ini, kemudian operasinya dikali, ini. Jadi kalau titik ini dikali atau nggak ada tanda apapun di sini, berarti artinya dikali ya. Kalau dikali bilangan pokoknya atau pecahannya ini sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Kita tuliskan A per B satu kali aja, kemudian pangkatnya kita jumlah. M ditambah N. Contoh. Misalnya 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2. Nah, ini bilangan pokoknya sama atau bilangan pecahannya sama. Maka operasinya perkalian, jadi pangkatnya bisa kita jumlah. Tulis saja 1/2 pangkat 3 ditambah 2. Maka ini bisa kita selesaikan. Setengah atau 1/2 pangkat 3 tambah 2, 5. Jadi kalau soalnya cuma disuruh menyederhanakan, kalian cukup jawab sampai sini. Tapi kalau soalnya disuruh menghitung hasil akhir, ya selesaikan ini. Pembilangnya 1. Pangkatnya 5, pangkatkan 5. Penyebutnya 2, pangkatnya 5, maka 2 pangkat 5. 1 pangkat 5, 1 kali 1 kali 1 sebanyak 5 kali. Ya tetap hasilnya 1. Per 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Berapa? Ya, 32. Berarti hasilnya adalah 32. Kemudian sifat yang kelima. Sifat kelima yaitu A per B dipangkatkan dengan M dibagi A per B dipangkatkan dengan N. Maka bilangan pokoknya kan sudah sama. Pecahannya sama-sama A per B. Operasinya pembagian, maka pangkatnya bisa kita kurangi. Kita tuliskan A per B, pangkatnya dikurangi M dikurangi N. Ingat ya, syaratnya harus bilangan pokoknya atau pecahannya sama. Contoh 1. Misalnya ada 2/3 pangkat 4 dibagi 2/3 pangkat 2. Nah, cara menyelesaikannya, maka ini pecahannya kan sudah sama, operasinya pembagian. Maka sudah sesuai dengan sifat yang kelima ini. Pangkatnya kita kurangi. Kita tuliskan 2/3 pangkat, ini pangkatnya kita kurangi. 4 kurangi 2. Kemudian tulis lagi 2/3, 4 kurangi 2, 2. Jadi kalau misalkan soalnya cuma disuruh menyederhanakan, jawabnya sampai sini aja. Kemudian kalau misalkan soalnya disuruh menghitung hasil akhir, kalian selesaikan. Menyelesaikannya bagaimana? Ya seperti yang sifat-sifat yang sebelumnya. 2, ini kan pembilang, pangkatkan dengan 2. 2 pangkat 2. Kemudian penyebutnya 3, pangkatkan dengan 2 juga. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Sudah, ini hasilnya. Kemudian sifat yang keenam atau sifat yang terakhir. Sifat keenam ini A per B dipangkatkan dengan M. Nah, kemudian masih dipangkatkan lagi dengan N. Maka ini bisa kita selesaikan. A per B pangkat M dipangkatkan lagi dengan M. Maka ini pangkatnya bisa kita kalikan. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kalikan. Maka bisa kita tuliskan A per B pangkat M dikali N. Contoh. Misalnya 2/3 lagi dipangkatkan dengan 2, kemudian ini dipangkatkan lagi dengan 2.
Ya sudah, pangkatnya kita kalikan. Maka 2/3 pangkat 2 kali 2. Hasilnya 2/3, 2 kali 2, 4. Jadi kalau soalnya cuma disuruh menyederhanakan, kalian jawab sampai sini. Tapi kalau disuruh menghitung hasil akhir, langsung aja pembilang 2. Pangkatnya 4, pangkatkan dengan 4. Penyebutnya 3, pangkat 4. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya 16. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3, ya 81. Ini hasilnya. Nah, materi yang selanjutnya adalah materi bentuk baku. Apa itu bentuk baku? Jadi, agar bilangan yang mempunyai nilai terlalu kecil atau terlalu besar dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih singkat, cara penulisannya dapat menggunakan notasi ilmiah yang disebut bentuk baku. Jadi bentuk baku ini yang pertama, yang A ini, pembulatan pecahan desimal. Jadi kalau kita ingin membulatkan pecahan desimal, ada aturannya. Di sini ada 2 aturan. Aturan yang pertama, jika angka yang akan dibulatkan lebih dari 5, maka angka di depannya bertambah 1. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Contoh, misalnya akan kita bulatkan bilangan 865,37941. Nah, ini akan kita bulatkan. Di belakang koma ini ada 5 angka. Jadi di belakang koma ada 5 angka di sini. Dan nanti akan kita bulatkan. Ini ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka di belakang koma. Nah, kemudian akan kita bulatkan menjadi 1 angka saja di belakang koma. Kita mulai, kita sesuaikan dengan aturan ini, ada 2 aturan ini. Kita lihat angka yang di belakang sendiri berapa? Oh, 1. Ya, 1 ya. 1 itu kan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Jadi 4-nya tetap ini, nggak berubah. Kita tuliskan lagi. 865,3794. Satunya hilang, kan dibulatkan. Kemudian karena 1 ini kurang dari 5, maka bilangan di depannya yaitu 4, tetap ditulis lagi 4 seperti ini. Nah, kemudian kita bulatkan lagi. Kita lihat sekarang angka yang di belakang sendiri adalah 4. 4 ini adalah kurang dari 5, maka angka di depannya tetap lagi. Kita tuliskan 865,379. Tetap ya. Kemudian kita bulatkan lagi, sama dengan 9 sekarang patokannya. 9 ini kan lebih dari 5, maka angka di depannya bertambah 1. Angka di depan 9 berapa? Oh, 7 ditambahi 1 berarti 8. Tulis saja 865,38. Karena 9 ini lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, angka di depannya ditambahi 1. Awalnya 7 ditambahi 1, 8. Akan kita bulatkan lagi. Patokannya di 8 sekarang. 8 ini lebih dari 5, maka angka di depannya akan ditambahi 1. Angka di depannya 3, maka 3 tambah 1, 4. Maka 865,4. Ini hasilnya. Jadi ada 1 angka di belakang koma. Ini hasil pembulatannya tadi. Yang awalnya ada 5 angka di belakang koma, sekarang sudah kita bulatkan menjadi 1 angka di belakang koma.
Materi yang selanjutnya atau yang B adalah penulisan bentuk baku. Berikut ini diberikan aturan penulisan bentuk baku. Yang pertama, penulisan bentuk baku untuk bilangan lebih dari 10 adalah A dikali 10 pangkat N dengan nilai A di antara 1 dan 10. Dan N itu lebih dari atau sama dengan 1. N itu bilangan asli. Nah, supaya kalian nggak bingung, saya berikan contoh di sini. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan 850.000, ya, 850.000, ini bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat yang bentuknya menjadi lebih singkat di sini. Nah, caranya kita bentuk menjadi bentuk yang seperti ini. A kali 10 pangkat N. Ingat ya. Jadi kalau ada bilangan seperti ini, bisa kita rubah menjadi A kali 10 pangkat N. Nah, A-nya ini harus di antara 1 dan 10. Nggak boleh kurang dari 1. Maksudnya, bukan nggak boleh lebih dari 1. Nggak boleh kurang dari 1 dan nggak boleh lebih dari 10. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kita bentuk seperti ini. Maka kalau misalkan ini kita bentuk menjadi 85 dikali 10 pangkat titik-titik. Nah, N-nya kan belum kita tentukan ini. 85 ini kan lebih dari 10. Nggak sesuai dengan aturan yang pertama ini. Maka nggak boleh kita pakai 85. Maka harus kita pakai 8,5. Nah, 8,5 ini kan di sebelumnya 10 ini atau kurang dari 10. Nah, maka di sini harus pangkat berapa? Perhatikan betul-betul di sini. Kita hitung di sini. Kalau misalkan komanya ditaruh di sini, langsung kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini pangkat 5. Jadi, kalian ngitungnya mulai dari peletakan komanya. Komanya kan di 8,5 sini. Letakkan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Nggak perlu sampai sini aja. Ya. Seperti itu. Contoh yang kedua. Ada 3.620. Nah. Maka ini bisa kita tulis menjadi apa? Kalau 36 kan lebih dari 10, nggak boleh, maka 3,6. Berarti letakkan di sini ya. 1, 2, 3. Ya sudah, tuliskan. 3,62 dikali 10 pangkat 3. 3 dari mana? Hitung lagi. 1, 2, 3. Ada 3. Contoh yang ketiga, supaya lebih paham. Misalnya 45.250. Nah, ini kalau kita rubah jadi bentuk pangkat, berarti kan dikali 10 pangkat titik. Nah, di sini berapa? 45, nggak boleh, karena lebih dari 10. Maka kita tuliskan menjadi 4,525. Nah, sekarang berapa di sini pangkatnya? Kan 4 koma. Berarti komanya kan di sini. Letakkan koma di sini, langsung dihitung. 1, 2, 3, 4. Maka di sini pangkat 4. Seperti itu. Paham ya? Dan selanjutnya yang nomor 2, penulisan bentuk baku untuk bilangan di antara 0 dan 1 adalah A dikali 10 pangkat negatif N. Kalau yang pertama tadi, pangkat N saja. Kalau yang ini, pangkat negatif N. Kalau yang ini untuk bilangan yang sangat besar, puluhan ribu, positif ya, positif berapa gitu. Nah, kalau yang ini, bukan positif ya, yang tidak desimal. Kalau yang ini khusus yang desimal. Jadi, desimal yang kita bentuk menjadi bentuk pangkat. Kalau yang ini bukan desimal, ini desimal yang nomor 2 ini.
dengan nilai A di antara 1 dan 10. Artinya A-nya nggak boleh kurang dari 1 dan nggak boleh lebih dari 10. Dan N lebih dari atau sama dengan 1. N itu bilangan asli. Contoh. Nih. Contoh yang pertama. Ada 0,87. Nah, ini kan bentuk desimal. Kemudian ingin kita bentuk menjadi bentuk seperti ini, bentuk pangkat. Pangkatnya pangkat negatif. Maka caranya adalah, perhatikan di sini. Ini kita tulis dulu, kali 10 pangkat. Nggak tulis dulu, pangkatnya nggak tulis dulu. Sekarang perhatikan. Untuk bentuk desimal seperti ini, 0 dan koma ini nggak perlu kalian perhatikan. Kalian tutup aja biar nggak bingung. Nah, seperti ini. Kemudian, tadi kan untuk nilai A itu nggak boleh kurang dari 1, nggak boleh lebih dari 1. Berarti kalau 87 tulis di sini, kan nggak boleh. Artinya lebih dari 10. Tulis aja 8,7. Nah, di sini pangkat berapa? Tuliskan 1. Sudah di sini berarti pangkat negatif 1. Jadi, penghitungannya mulai dari sini. 1. 2, nggak usah 2 ya, langsung di 1 gitu aja. Jadi nggak perlu sampai sini aja, negatif 1. Contoh yang kedua, supaya nggak bingung. 0,00013. Nah, seperti ini. Terus dulu dikali 10. Nah, sama seperti yang langkah yang A tadi, 0 komanya kita tutupi aja dulu. Nah, supaya nggak bingung. Kemudian di sini kita tuliskan 1,3. Berarti nanti berhentinya di sini ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka di sini negatif 4. Contoh yang ketiga. Misalnya 0,0000213. Nah, seperti ini. Sama seperti yang langkah A dan B, 0 komanya kita tutupi terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tuliskan dikali 10. Pangkatnya nanti aja. Nah, di sini kita buat bentuk bentuk desimal bagaimana nih? Apakah 213 tulis ini? Apakah 21,3? Kalau 21,3 kan 21 itu. Lebih dari 10, nggak boleh. 213 nggak boleh tambah lebih dari 10, maka kita tuliskan di sini adalah 2,13. Maka nanti penghitungannya berhenti di sini. Kita tuliskan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti di sini pangkat negatif 6. Nah, seperti itu. Untuk penulisan bentuk baku ada 2 aturan di sini. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. Jadi, soal-soal tentang soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau di soal-soal yang tentang perpangkatan yang ada di mata pelajaran lain, contohnya di IPA. Nih, yang nomor 1, sebuah penampungan air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1,5 dikali 10 pangkat 3 cm. Berapa liter volume penampungan air tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini yang berkaitan dengan perpangkatan, langkah pertama sama seperti yang materi-materi yang lalu tentang matematika, harus ada diketahui, ditanya dan jawab. Nah, diketahui di sini, diketahuinya apa di sini di soal itu? Nih, diketahui panjang rusuk. Nah, panjang rusuk itu apa kalau pada kubus? S. Jadi simbolnya adalah S. S-nya berapa? Oh, 1,5 dikali 10 pangkat 3 cm. Kemudian setelah diketahui, ditanya,
ditanya, yang ditanyakan adalah volume atau disimbolkan dengan huruf V. Ini berapa? Kemudian baru kita jawab. Nah, untuk rumus volume sendiri di kelas 8 itu sudah ada, atau dulu di SD atau MI sudah ada tentang bagaimana volume sebuah kubus. Ini kan sebuah penampungan air, bentuknya kubus di sini. Maka kita tuliskan volume kubus. Nah, volume kubus apa? Volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. S pangkat 3. Nah, untuk S pangkat 3 ini kan bisa kita tuliskan menjadi S kali S kali S. Sesuai dengan bentuk pangkat yang kemarin. S kali S kali S. Nah, kemudian sama dengan S-nya tadi berapa? Oh, 1,5. 1,5 kali 10 pangkat 3. Kemudian dikalikan S lagi. Oh, 1,5 dikali 10 pangkat 3. Dikalikan S lagi. 1,5 kali 10 pangkat 3. Nah, kemudian baru kita kelompokkan. Mana yang bentuk pangkat, mana yang bukan. Ini adalah bentuk pangkat. 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 kita kumpulkan. Begitupun dengan yang 1,5 ini kita kumpulkan juga. Jadi 1,5 dikali 1,5 ini dikali 1,5 lagi dikali, sekarang yang bentuk pangkat kita tuliskan. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3. Nah, kemudian 1,5 dikali 1,5 dikali 1,5 berapa? Oh, 3,375. Nah, kemudian yang bentuk pangkat ini kita kalikan juga. Nah, 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 itu berapa? Ingat sifat-sifat pada bentuk perpangkatan. Jika bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya perkalian, maka pangkatnya bisa kita jumlah. Sekarang kita tuliskan dikali 10. 10-nya cukup ditulis satu kali aja bilangan pokoknya. Kemudian karena operasinya perkalian, bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita jumlah. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3. Kita tuliskan 3,375 dikali 10 pangkat 3 tambah 3 tambah 3, 9. Satuannya sentimeter kubik. Ini hasilnya. Jadi kalau soal seperti ini kalian kerjakan, langkah-langkahnya seperti ini. Anda diketahui, ditanya, dan baru dijawab. Kemudian langsung ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah hambatan sebuah alat listrik disimbolkan dengan huruf R bersatuan ohm, di satuannya itu ohm, dirumuskan R sama dengan V kuadrat dibagi P. Jadi rumusnya ini untuk hambatan ya. Kemudian dalam hal ini V itu apa? V itu adalah tegangan listrik, satuannya volt. Dan P itu adalah daya listrik bersatuan watt. Pada sebuah alat listrik tertulis 220 volt dan 220 watt. Jadi volt ini untuk yang V, ya ini ya V. Kemudian yang watt ini untuk P. Nah, kemudian yang ditanyakan di soal adalah berapa ohm hambatan alat listrik tersebut. Sama seperti contoh soal yang pertama tadi, kita tuliskan dulu diketahui. Diketahui yaitu V sama dengan 220 volt. Kemudian satunya adalah P, 220 watt. Nah, seperti ini. Kemudian baru kalian tuliskan ditanya. Yang ditanya itu apa? Yang ditanyakan adalah hambatan. Simbolnya adalah R. Nah, kemudian baru kalian jawab. Jawab di sini.
Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah R atau hambatan, tadi R itu punya rumus ini. Ini rumusnya. Maka langsung kita tuliskan di sini R sama dengan V kuadrat dibagi P. Perlu kalian ingat, V itu adalah tegangan listrik, ini V. Kemudian P ini adalah daya listriknya. V dan P sudah ada, tinggal kalian masukkan. V-nya berapa? V-nya 220. Tuliskan aja 220. Jangan lupa di sini ada pangkat 2, tuliskan pangkat 2. Dibagi P. P-nya juga sama 220. Nah, inilah yang kita gunakan sifat-sifat perpangkatan. Ingat ya. Ini operasinya pembagian, kemudian bilangan pokoknya sama-sama 220, kemudian yang atas ini pangkatnya 2, yang bawah pangkatnya berapa? Iya, pangkatnya adalah 1 di sini. Jadi di sini kalau nggak ada angka sama sekali, pangkat di sini itu artinya 1. Ini 1. Nah, kemudian kita gunakan sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifat? Jadi kalau ada A pangkat M kemarin ya, dibagi A pangkat N, maka A pangkatnya bisa kita kurangi. M dikurangi N. Jadi kalian harus ingat ini. Ini sifat-sifat ya. Maka kita gunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal yang ini. Kita gunakan. Maka 220, kita tulis 1 kali ya. Kemudian pangkatnya yang atas adalah 2, tuliskan 2, dikurangi pangkat yang bawah, 1. Maka hasilnya adalah 220 pangkat 1. Hasilnya berapa? Ya 220. Nih, satuannya hambatan apa? Satuannya hambatan ini adalah ohm. Nah, selesai sudah ini. Jadi ini kan soal tentang fisika di IPA. Jadi ada kaitannya dengan perpangkatan karena ini bentuknya pangkat seperti ini. Ini pangkat. Maka kita selesaikan dengan bentuk pangkat yang sudah kita pelajari menggunakan sifat-sifat yang ada. Contoh seperti ini. Ini sifat yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Seperti itu.